Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di saluran Sandasan channel Lingkar Jatim. Kali ini saya akan sandasan bersama sepuh Madura, Abah Zaini. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Zaini ini Ketua DPM Dewan Pembangunan Madura, juga kebetulan menjadi ketua Dewan Rektor seluruh Indonesia. Beliau dalam kesehariannya tidak lepas dari bagaimana membangun Madura, dan sejak dulu mempunyai cita-cita besar, yaitu untuk bagaimana menjadikan Madura sebagai provinsi. Bah, sampai di mana sekarang perjuangan tentang Madura provinsi, Bah? Oke, kita bicara masalah Madura provinsi dulu ya. Ya, Bah. Terakhir surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan sudah saya kirim ke Anda ya. Siap, ya, Bah. Itu saya lampirkan permohonan audiensi kepada Bu Ketua DPRD Pamekasan. Saya lampirkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi saya tidak hanya sekedar sandasan, tidak hanya sekedar ngomong saja, saya melangkah. Ya, Pak. Terakhir, saya melangkah ke Mahkamah Konstitusi bersama Universitas Trunojoyo Madura, sama UTM. Menggugat atau mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, MK, karena Madura itu punya sejarah dan sebagainya, punya sejarah pernah menjadi negara dan sebagainya dan seterusnya. Kami memberanikan diri mengajukan, barangkali ada kesempatan atau keistimewaan untuk Madura, cukup dengan 4 kabupaten bisa dipertimbangkan. Ternyata MK memberikan saran atau pendapat, dia tidak bisa mengabulkan, diminta untuk bersabar melengkapi sesuai dengan aturan yang ada, yaitu 5 kabupaten kota. Ya, itu hasilnya, Pak. Nah, jadi ya itu hasil daripada saya melangkah. Tetapi berhasil atau tidak, saya akan melangkah. Melangkah, ya, Pak. Tidak diam istinya. Tidak diam dan tidak ngomong doang. Ya. Nah, dari dahulu sesepuh kita, senior kita, bahasa Madura provinsi itu sudah sejak dahulu kala didengungkan, Mbak, ya. Tetapi tidak ada yang melangkah. Saya melangkah, datang ke seluruh bupati Semadura, datang kepada Ketua DPRD Semadura, soan minta pandangan dan pendapat. Akhirnya terakhir saya minta persetujuan atau minta surat kuasa kepada seluruh bupati Semadura, seluruh ketua DPRD Semadura, dan seluruh ulama Semadura, dan anggota DPRD Madura. Hampir seluruh anggota DPRD Semadura itu, waktu saya mengajukan gugatan ke MK, setuju Madura provinsi. Menandatangani, Pak, ya? Menandatangani, dan saya ada buktinya, surat kuasa mereka semua, Mas. Ya. Tetapi kepada Mahkamah Konstitusi hanya yang saya masukkan 4 bupati, 4 ketua DPRD, dan ketua Basra dan ketua AUMA. AUMA mewakili ulama Madura, Basra ya dengan Basranya. Tapi 2 organisasi ini kan yang ada di Madura, ulama kan cuma 2 organisasi ini. Cukup representatif untuk Madura gitu, Pak, ya? Ya, dan saya sebagai Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura. Jadi ada 11 pemohon waktu itu ke MK, 4 bupati, 4 ketua DPRD, ulama 2, dan saya sebagai panitia 1. Ya. Jadi ada 11 pemohon. Jadi Mas Aliman, saya hanya ingin menunjukkan kesungguhan kita
keinginan kita bagaimana provinsi segera menjadi, Madura juga segera menjadi provinsi. Dengan langkah ke MK itu. Ya, Pak. Ternyata ditolak, kasarnya akan ditolak. Ditolak, ya Pak. Saya Mas Aliman, minta surat kuasa ke 4 bupati, bukan barang mudah. Ya Pak. Tidak gampang, Mas. Minta 4 ketua DPRD surat kuasa kepada beliau, itu juga tidak mudah, tidak gampang, Mas. Berhari-hari, berbulan-bulan saya bekerja. Apalagi minta kuasa dari kiai-kiai Semadura. Semakin sulit lagi, Pak ya. Lebih sulit lagi. Iya, Pak. Tetapi saya bisa. Saya bisa dan terbukti saya bisa meluluhkan beliau-beliau, kiai, ketua DPRD dan bupati. Jadi sekarang ini Mas Aliman, sudah total seluruh masyarakat Madura itu sudah setuju semua Madura menjadi provinsi. Kalau dulu kan masih ada setuju, ada yang tidak. Ulamanya ada yang setuju, ada yang tidak. Bupatinya ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau sekarang sudah semua, Bah? Sudah semua. Makanya saya berani minta audiensi dengan Ketua DPRD Pamekasan, karena menurut saya yang layak jadi kota provinsi itu adalah di Pamekasan. Oh begitu. Intinya dengan apa namanya, dengan ditolaknya JR ke MK, sekarang langkah yang akan dilakukan oleh DPM adalah bagaimana memenuhi syarat menjadi provinsi itu, Bah ya. Jadi sudah tidak lagi minta keistimewaan di Madura hanya 4 bisa menjadi provinsi, Bah. Tidak, jadi tetap sesuai dengan aturan yang ada. Kita akan membuat lagi satu kota, yaitu kota Pamekasan, agar menjadi 5. Setelah menjadi 5, kita ajukan provinsi. Oh begitu. Kenapa nggak dicoba di Bangkalan, Mbak? Dulu kan sempat ada wacana Bangsel, Bangkalan Selatan. Ada kesulitan kira-kira di Bangkalan, Mbak? Selain ada kesulitan, sebenarnya tidak ada kesulitan. Tetapi waktu ke Fuad saya bicara, oke, Bangkalan Selatan boleh, tetapi provinsinya, kota provinsinya taruh di sini, dia bilang gitu. Di Bangkalan? Di Bangkalan. Sampang pun juga seperti itu, Mas. Ada egoisme daerah ya. Jadi masing-masing kabupaten minta dijadikan kota provinsi begitu, Mbak ya. Kota provinsi ya. Kalau kita melihat sejarah, tetap kita Presiden Madura itu di Pamekasan. Oh, di Pamekasan. Ya. Menurut saya, menurut sejarah pun juga yang paling pantas dan wajar itu di Pamekasan. Tapi itu semua kan Bah, masih penting untuk dirembukan kembali dengan para tokoh dan pihak kepentingan untuk masalah provinsi. Tapi yang sekarang lebih penting itu bagaimana meneruskan perjuangan Madura menjadi provinsi itu kan, kalau saya melihat Abah kan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Apalagi sebelumnya yang saya dengar itu lewat JR ke UTM juga sempat berkomunikasi dengan Pak Mahfud MD, Bah. Dan Pak Mahfud MD sekarang kan sudah ada di pemerintahan, barangkali ada ruang dan peluang lagi, Bah. Ya, saya memang tidak pernah berhenti untuk membangun Madura. Sejak penegrian Unibang menjadi UTM. Kemudian dilanjutkan pembangunan jembatan Suramadu. Setelah Pak Nur tidak berhasil, saya maju ke Gus Dur. Supaya di Madura ada sekolah negeri, kampus negeri. Unibang Gus jadikan Universitas Negeri. Saya minta lagi jembatan Suramadu karena sudah menjadi proyek nasional, Gus. Saya minta lagi masalah pahlawan nasional Pangeran Trunojoyo. Dan saya minta lagi kepada Gus Dur penyelesaian kasus Sampit dan Sambas. Semua itu diterima dengan baik oleh Gus Dur. Tapi yang terberhasil hanya 2. Kasus Sampit dan Sambas dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri pada waktu itu. Kemudian Unibang menjadi UTM diserahkan kepada Pak Mahfud. Karena yang lain belum selesai jembatan Suramadu, saya lari ke Bu Mega karena Gus Dur diganti oleh Bu Mega.
Jadi saya datang ke Gus Dur bersama-sama tokoh dan ulama dan kiai dan profesor dan guru besar, datang ke Gus Dur, datang ke Mega lagi. Dengan Pak Nur juga saya ajak minta agar proyek nasional yang namanya Jembatan Suramadu itu dilanjutkan karena ini sejarah bagi Bu Mega. Sejarah bagi Bu Mega, saya sampaikan pidato saya. Ibu, kalau Ibu bisa menyambung Pulau Jawa dan Pulau Madura, itu menjadi perhatian khusus dan menjadi sejarah khusus. Dengan kata-kata itu, Bu Mega tertarik, Mas. Ya, dan terbukti dilanjutkan, Mbak. Ya, nah, terbukti dan dibuktikan dan dilaksanakan. Ya. Dan tidak satu kali saya ketemu Bu Mega minta, ya. Ada 3-4 kali saya ketemu Bu Mega di istana. Kemudian terakhir saya undang Bu Mega ke Tugu Pahlawan. Saya mengadakan acara silaturahmi nasional Presiden RI dengan 1000 tokoh. Di Tugu Pahlawan Surabaya, saya undang Bu Mega. Sekaligus Bu Mega mendeklarasikan bahwa Jembatan Suramadu akan dibangun. Kalau melihat dari kegigihannya Baza ini sebagai ketua DPM ini, saya yakin termasuk Madura Provinsi pun insya Allah akan terwujud juga. Toh yang ke Bu Mega tidak cukup 1 kali kayaknya lobbynya, Bah. Lobbynya 5-6 kali yang pasti, Mas. Saya pendekatan dengan menteri-menteri yang terkait masalah pembangunan Jembatan Suramadu. Panjang, kalau cerita di sini kurang panjang waktunya. Iya, Bah. Sangat panjang sekali, Mas. Akhirnya deklarasi atau dipancang oleh Bu Mega. Oke, kita lanjut ke urusan. Fuad minta Pak Jani jangan hanya dipancang di Surabaya, di Madura juga harus dipancang, dia bilang. Gitu. Saya usul ke Bu Mega, Bu, ini orang Madura minta supaya Madura dipancang juga, saya bilang gitu. Bukan sudah Pak Jani, iya kan di Surabaya itu Bu, saya bilang gitu, Mas Sulaiman. Akhirnya kan dipancang 2 kali kan? Iya betul. Saya ingat itu. Waktu itu saya juga ada bersama beliau, ya almarhum G. Fuad soalnya. Iya, Pak. Untuk kembali ke urusan Madura Provinsi, sekarang langkah yang dilakukan oleh DPM itu justru bagaimana memenuhi syarat yang diinginkan oleh peraturan perundang-undangan, karena langkah ke JRMK kan sudah disarankan untuk pemekaran, Bah. Jadi sekarang langkah DPM adalah bagaimana salah satu dari daerah di Madura ini dimekarkan, Bah. Dan Abah sekarang sedang melakukan pendekatan ke Pamekasan, Bah, ya. Ya, minggu depan insya Allah saya Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura. Tolong dicatat ya. Siap. Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura. Saya ketuanya. Bukan hanya DPM ini Dewan Pembangunan Madura, tapi provinsi tersendiri, panitianya tersendiri, Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura. Minggu depan diterima oleh Ketua DPRD Pamekasan untuk menerima kami selaku Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, yang saya akan mengusulkan kepada Ketua DPRD agar segera membuat rapat paripurna untuk menggedok bahwa sebentar lagi Pamekasan akan dimekarkan menjadi kota untuk menjadi 5 sebagai persyaratan. Dari provinsi, ya. Dan peluangnya insya Allah ada, Pak, ya? Saya kira nanti saya akan minta dukungan sama Basra sama Auma juga untuk menekan Bupati Pamekasan dan Ketua DPRD Pamekasan. Agar mau gitu, Pak, ya? Agar mau, supaya dapat dukungan dari ulama dan sebagainya, supaya Bupati dan Ketua DPRD lebih puas kalau dapat dukungan ulama. Saya sudah koordinasi dengan ulama-ulama Pamekasan dan sudah oke, Mas. Pak, apa nggak perlu untuk mendorong semua kabupaten di Madura ini untuk melakukan pemekaran? Di Bangkalan kan juga bisa, di Sumeneb juga. Kayaknya dulu sempat ada isu yang lebih pas itu Sumeneb untuk dimekarkan. Sekarang di Pamekasan, di Sampang pun menurut Abah tadi juga mau kan? Apa enggak didorong semua, Bah? Yang nanti salah satu, kalau sudah ada satu saja berhasil menjadi kota, itu juga bisa memenuhi syarat menjadi provinsi. Apa enggak begitu, Bah? Ya, itu bagus sekali.
saya sejak awal bicara dengan Sumeneb agar kabupaten di kepulauan itu dijadikan kabupaten. Tapi Bupati Sumeneb bilang sama saya, Pak Zaini, kalau kepulauan itu diambil menjadi kabupaten sendiri, kota ini tidak ada penghasilannya nanti. Dia bilang gitu, Pak. Oh gitu. Jadi dia keberatan kelihatan. Sebenarnya yang paling pantas itu kepulauan, Mas, kabupaten kepulauan. Iya, Bah. Tapi waktu itu Ki Ramdan juga saya bicara seperti itu, dan juga Ki Busro juga bicara seperti itu. Iya. Sebenarnya yang paling pas itu Sumeneb, Mas. Iya, Bah. Karena dulu memang yang ramai dibicarakan adalah Sumeneb memang dulu, Bah. Ya, tetapi kembali kepada ego para bupatinya itu. Kemudian saya ingin juga Madura berkembang supaya setiap kabupaten ada pengembangan, pemekaran. Tetapi maksud saya akan beri contoh dulu Pamekasan. Oh iya, Bah. Ya, Bah, itu. Contoh Pamekasan lengkap menjadi 5 sebagai persyaratan menjadi Provinsi Madura. Gitu, Mas Aliman. Iya, Bah. Karena memang Madura ini secara geografis memang berpisah dengan Surabaya, terus bahasanya juga bahasa Madura, budaya juga beda. Sebetulnya dalam konteks ini sebetulnya sudah layak, Bah, ya. Kenapa ya, Bang? Pemerintah pusat ini kok masih tidak mau menerima permohonan dari DPM untuk mengkhususkan, mengistimewakan Madura, Bah, ya? Kenapa ya, Bah, ya? Halo? Ya. Ada gangguan sebentar. Oh, gangguan, Bah. Enggak, gini, Bah, Madura ini kalau melihat dari geografisnya itu sudah berpisah dengan Surabaya, dengan Jawa. Bahasanya bahasa Madura, kulturnya kultur Madura. Mestinya permohonan dari BM dan tokoh-tokoh Madura untuk minta diistimewakan ke pemerintah pusat itu mestinya sudah cukup alasan untuk diterima, ya, Bah, ya. Kenapa kok nggak mau ya pemerintah pusat, Bah, ya? Ya, itulah yang saya buat alasan kepada Mahkamah Konstitusi. Waktu itu sudah ditulis semua sama UTM dan sudah diajukan kepada MK. Tapi nyatanya seperti itu, Mas. Nyatanya masih ditolak. Memang ya. Madura itu bukan Jawa. Ya. Dulu Kowilhan itu Madura dan Jawa, bukan Jawa saja. Iya. Itu sudah saya coba. Tetapi ada pendapat seperti itu karena ini kepulauan tersendiri. Kepulauan tersendiri, semuanya sendiri, bahasanya sendiri, anunya sendiri semua. Itu memang akan dicoba lagi nanti dalam waktu dekat juga. Ada 2 cara lah. Ya, itu mungkin barangkali salah satunya karena memang sekarang situasi politiknya kan sudah berbeda, Bah. Artinya mudah-mudahan nanti kalau nanti upaya dan ikhtiar yang dilakukan oleh DPM untuk pemekaran di Pamekasan ini belum berhasil dan ini berhasil terlebih dahuluan memberi keistimewaan di Madura, ini juga langsung bergerak kan begitu, Bah? Ya, Profesor Yusril Isha Mahendra pernah memberi cara seperti itu. Saya setuju. Nanti habis situasi pandemi ini agak reda, kami akan koordinasi dengan Yusril supaya dibuatkan gugatan atau materi seperti yang Mas Aliman sampaikan tadi. Karena kepulauannya tersendiri. Sendiri. Jadi semua. Bahasanya tersendiri. Semuanya sendiri. Gitu, Mas Aliman. Iya, Bah. Oke, Bah. Sudah banyak yang sudah disampaikan Abah dan juga menceritakan tentang kilas balik perjuangan Abah untuk pembangunan Madura dan juga Madura Provinsi. Barangkali ada yang mau disampaikan kepada para pihak termasuk juga beberapa pemerintah dan juga tokoh-tokoh Madura, Bupati Madura dan segala macamnya yang ingin disampaikan Abah agar bisa bersama-sama songo-song lompung, gotong royong untuk lebih cepatnya keinginan besar cita-cita Abah dan masyarakat Madura ini bisa terwujud. Silakan, Bah. Sebagai closing statement, Bah. Sebagai putra daerah, saya Ahmad Zaini, Ketua Dewan Pembangunan Madura, Ketua Umum Forum Intelektual Indonesia, Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura,
dan Ketua Panitia Pengajuan Pahlawan Nasional Pangeran Trunojoyo, saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat Madura, baik yang ada di Madura maupun di luar Madura, untuk bersama-sama memikirkan bagaimana Madura bisa cepat maju, bisa cepat menjadi provinsi. Kalau kita menjadi provinsi, itu pasti Madura akan tetap maju. Untuk itu, saya berharap kepada seluruh warga di Madura khususnya, pada ulama Madura, kepada Bupati seluruh Madura, kepada Ketua DPRD seluruh Madura, saya berharap dan memohon untuk bersama-sama memperjuangkan Madura Provinsi. Madura Provinsi itu bukan untuk saya, bukan untuk Ahmad Zaini, tapi untuk seluruh masyarakat Madura. Kalau nanti sudah menjadi provinsi, alangkah bahagianya kita. Semua kita bisa mengelola sendiri, Mas. Tidak ikut orang lain, tidak norok buntek. Semua bisa kelola sendiri, bisa ngatur sendiri. Dan di Madura itu ada perwakilan pemerintah pusat nanti. Kalau sudah jadi gubernur kan sudah menjadi perwakilan pemerintah pusat. Ya. Maka dari itu kepada Mas Aliman, saya setuju dan saya mendukung. Anda punya link seperti ini. Ya, saya mendukung itu untuk pengembangan Madura ke depan, dan Mas Aliman juga perlu mendukung kita bagaimana Madura supaya segera menjadi provinsi. Tolong infokan kepada masyarakat Madura dukungan agar mendukung semua. Mas Aliman tolong setiap Mas Aliman berkomitmen atau berwawancara dengan siapapun, jangan lupa bicara Madura provinsi. Siapa? Makasih banyak, Bah, atas kesempatannya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Abah Zaini sebagai Ketua DPM, Ketua Panitia Persiapan Madura Provinsi, Panitia Permohonan Pahlawan Nasional Trunojoyo dan lain-lain, karena ketua semua dengan ini, Bah. Demikian, mohon maaf dan terima kasih banyak dengan para Abah atas kesediaannya sandrasan bersama di channel Lingkar Jatim. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga didengarkan oleh para pihak yang sudah mendengarkan. Dari saya, Bah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi.